Selamat malam semuanya dan teman-teman yang sempat mampir di video ini. Sebelumnya kita sudah coba mengulas ya dari tulisan Hergen Hahan ini sedikit profil mengenai Nietzsche dan sejumlah pemikirannya, dan di video kedua terakhir kita berhenti pada subtopik mengenai the death of God, yaitu kematian Tuhan. Dan barangkali ini akan menjadi uh, pembacaan terakhir kita di dalam teksnya Hergen Han ini ya, terkait Nietzsche. Sekarang kita masuk pada subtopik selanjutnya, yaitu kehendak kuasa. Nah, menurut Nietzsche, uh, yang menjadi jawaban terhadap kondisi sulit kita dapat sebenarnya ditemukan di dalam diri kita sendiri. Manusia perlu memperoleh pengetahuan mengenai diri mereka. Manusia perlu tahu diri mereka sendiri dan kemudian bertindak berdasarkan apa yang mereka ketahui. Makna dan moralitas tidak dapat atau semestinya tidak perlu dipaksakan dari luar diri manusia itu sendiri. Makna dan moralitas perlu ditemukan dari dalam. Proses pengujian diri yang semacam itu menyingkap motif humanistik yang paling mendasar, ialah apa? Kehendak kuasa, the will to power. Nah, seperti halnya Schopenhauer, Nietzsche meyakini bahwa manusia pada dasarnya lebih dominan sifat irasionalnya. Sama ya, di sini ada pemikiran yang beririsan antara Nietzsche dan Schopenhauer. Namun berbeda halnya dengan atau tidak sama dengan Schopenhauer, bagaimanapun juga Nietzsche berpendapat bahwa insting-insting manusia tidak perlu direpresi ataupun disublimasi, melainkan diberikan kesempatan untuk berekspresi. Bahkan tendensi-tendensi agresif tidak semestinya dilarang secara total. Nah, ini dalam pandangan Nietzsche ya, yang membedakan cara pandangnya dengan Schopenhauer. Kehendak kuasa dapat secara penuh diberikan kepuasan hanya jika apabila seseorang bertindak sebagaimana yang ia rasakan. Jadi, kehendak kuasa ini perlu mengikuti tuntunan emosi yang irasional itu, yaitu ialah bertindak seolah-olah di mana hendak untuk memberikan kepuasan terhadap seluruh insting-instingnya. Ini ada dari Sahakian ya, suatu kutipan yang diambil di sini. Kehendak kuasa menjadi daya motif primitif ya, yang darinya seluruh motif atau dorongan-dorongan yang lain berasal. Jadi ini ada yang paling primitif, paling awal, gitu. Kehendak kuasa ini. Bahkan uh, perasaan senang, kebahagiaan yang diklaim oleh kaum utilitarian dan kelompok lainnya menjadi sangat penting sebagai sebuah motif, merupakan hasil daripada meningkatnya kekuatan seseorang, rasa kuasa seseorang. Satu-satunya realitas ialah ini, kehendak dari setiap pusat kekuatan untuk menjadi lebih kuat. Bukan berada pada pelanggangan diri, namun berada pada hasrat untuk mengapropriasi, untuk menjadikan segala sesuatu menjadi milik sang diri, untuk menjadi tuan, untuk menjadi lebih dan menjadi lebih kuat. Nah, di sini ada kutipan dari Sahakian.
ya, yang dipakai oleh Hergen Hahn dan Henley. Di dalam Gay Science, Nietzsche mengatakan, pergulatan kecil ataupun besar selalu mengitari unsur superioritas, mengitari unsur pertumbuhan dan juga ekspansi, peluasan, dan juga seputar kekuatan ataupun kuasa yang bergantung atau sejalan dengan kehendak kuasa yang merupakan kehendak kehidupan itu sendiri. Nah, bagi Nietzsche lalu seluruh konsepsi konsepsi kebaikan, keburukan, dan juga rasa bahagia berkenaan dengan kehendak kuasa. Kita akan membaca kutipan Nietzsche yang dipakai oleh Kaufman ya di sini. Apa itu baik? Ialah segala sesuatu yang meluhurkan atau meninggikan rasa kuasa di dalam diri manusia. Kehendak kuasa, kuasa atau kekuatan itu sendiri. Lalu apa itu buruk? Yaitu segala sesuatu yang terlahir daripada kelemahan. Apa itu kebahagiaan? Suatu perasaan bahwa suatu kekuatan sedang tumbuh dan resistensi atau halangan dapat dilampaui. Oleh karena itu, Nietzsche tidak sepakat dengan siapapun yang mengklaim bahwa motif utama dorongan manusia adalah self-preservation atau memelihara diri, menjaga diri, melanggengkan diri. Seperti halnya ide ini diungkap oleh Spinoza dan Schopenhauer. Manusia sejatinya tidak berupaya untuk melestarikan diri mereka, melainkan manusia itu berupaya menjadi lebih daripada sebelumnya. Atau paling tidak, menurut Nietzsche, ini adalah apa yang semestinya mereka upayakan. Nah, inilah kita sejenak telah melihat apa itu konsep kehendak kuasa daripada pemikiran filsuf atau psikolog Nietzsche ini ya. Lalu kita akan masuk ke dalam idenya mengenai manusia Superman ya. Nah, kehendak kuasa merupakan sebuah kecenderungan untuk memperoleh kendali ya, atas diri sendiri ataupun atas takdir seseorang, takdir dirinya sendiri. Apabila kehendak kuasa ini diberikan ekspresi, ia dapat mendorong seseorang untuk mencari pengalaman-pengalaman yang baru dan untuk pada akhirnya mencapai potensialitasnya yang penuh. Maka pertumbuhan individual yang demikian tidak dapat atau tidak semestinya dilarang-larang oleh apa? Oleh moralitas atau konsepsi moral yang konvensional. Dan karenanya perlu melampaui konsep baik dan buruk, beyond good and evil, yang menjadi judul di salah satu karya tulis Nietzsche sendiri. Nah, orang-orang yang kemudian dapat mendekati ya potensialitas mereka yang penuh adalah manusia-manusia yang super. Karena moralitas yang standar ini tidak mengatur ya kehidupan mereka. Sebaliknya, manusia-manusia super ini mereka menjadi lebih luhur di atas konsepsi moralitas yang demikian dan mereka hidup secara independen ya, menghidupi kehidupan yang kreatif dan juga independen, cenderung soliter. Nah, ini juga kita akan menemukan konsepsi mengenai soliter ini di dalam teks Zarathustra ya, tiga metamorfosis. Mudah-mudahan ada kesempatan ke sana. Lalu
Nietzsche kemudian mendeklarasikan bahwa semua Tuhan sekarang telah mati tiada. Dan saat ini kita menghendaki manusia super untuk hidup. Dan di dalam karyanya Das Volk Zarathustra, Nietzsche secara penuh mendeskripsikan konsepnya mengenai manusia super. Dan di sini perlu dicatat bahwa istilah Übermensch atau Superman yang dipakai oleh Nietzsche juga dapat diterjemahkan sebagai manusia yang lebih luhur atau manusia super. Pada kesempatan lain juga disebut Overman, Higher Man, Superman. Nah, setelah 10 tahun menyendiri dan berkontemplasi di gunung, Zarathustra lalu memutuskan untuk kembali kepada peradaban masyarakat dan membagikan insight yang ia miliki terhadap kerabat-kerabat manusianya. Dan di sini perlu uh, juga menjadi terang bahwa karakter Zarathustra ini telah tengah membicarakan pemikiran-pemikiran Nietzsche sendiri. Nah, ini ada ucapan kutipan dari Zarathustra yang cukup menarik. Kita akan lihat. Kuajarkan kalian mengenai manusia super. Manusia adalah sesuatu yang perlu dilampaui. Dan apa yang telah kamu lakukan untuk melampaui manusia? Apa itu ape ya, kera, dilihat dari sudut pandang manusia. Kera dilihat dari sudut pandang manusia itu seperti apa? Ia merupakan olok-olok, ya, laughing stock atau rasa malu yang menyedihkan. Begitulah manusia melihat ape. Dan demikian juga manusia dilihat dari sudut pandang manusia luhur. Ya, olok-olokan juga dan juga rasa malu yang perih. Kalian semua telah um, menciptakan jalan kalian dari cacing dan kemudian sekarang menjadi manusia. Namun banyak sekali di dalam diri kalian ini sesungguhnya masih cacing. Lihatlah, aku ajarkan kalian manusia super. Manusia yang super atau luhur ini adalah menjadi makna dari adanya eksistensi bumi. Dan biarlah kehendak kalian mengatakan manusia super hendaknya menjadi makna daripada bumi. Aku sangat memohon kepada kalian, wahai saudara-saudaraku, tetaplah setia dengan bumi dan jangan mempercayai mereka yang berbicara terhadap kalian mengenai harapan-harapan yang melampaui bumi, seperti terrestrial hopes. Mereka-mereka itu adalah para pemberi racun. Apakah mereka mengetahuinya ataupun tidak? Mereka adalah orang-orang yang memandang rendah kehidupan. Orang-orang lemah dan orang-orang yang meracuni diri mereka sendiri. Yang terhadapnya, sesungguhnya bumi ini sudah sangat lelah. Lalu, ya biarkanlah mereka tiada kalau demikian. Nah, dari kutipan di atas, lalu manusia kalau demikian berada di dalam sebuah posisi yang sangat berbahaya karena tidak memiliki posisi yang kokoh, yang fix atau firm. Kita sebagai manusia tidak lagi merupakan sosok sosok fauna, hewan. Kita juga belum menjadi manusia yang luhur. Dan pada saat yang sama manusia, Tuhan telah mati. Ia tidak dapat membantu kita. Di dalam kutipan lain, di dalam Zarathustra, Nietzsche berkata,
manusia ialah sebuah tali yang diikatkan antara hewan dan manusia luhur. Sebuah tali yang terentang melintasi sebuah jurang, sebuah jalan melewati yang berbahaya. Juga sebuah melihat ke belakang yang berbahaya. Sebuah goncangan yang berbahaya ataupun juga bahkan kalaupun juga hanya berdiam diri saja juga sesuatu yang berbahaya. Itulah hakikat daripada manusia yang berada di antara tegangan hewan dan juga manusia luhur. Manusia berada di tengah-tengahnya. Nah, maka sesungguhnya permasalahan-permasalahan ya yang melibatkan atau menjadi karakter daripada kondisi manusia itu sebetulnya dapat dijawab oleh satu orang saja pada saat yang sama, pada suatu waktu. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Bahwa apabila setiap individu berupaya menjadi segala sesuatu yang ia mampu menjadi hal tersebut, maka dengan demikian permasalahan-permasalahan manusia secara umum akan beres dengan sendirinya. Suatu persyaratan yang dibutuhkan ialah dengan demikian merupakan sebuah peningkatan di dalam kondisi manusia itu sendiri. Ya. Yang merupakan syarat ini adalah memperbaiki diri dan juga mencintai diri sendiri. Nah, di sini kita akan melihat kutipan lain. Para dokter, sembuhkanlah diri kalian. Maka dengan itu kalian dapat menyembuhkan pasien kalian juga. Let his best healing aid. Dan biarkanlah bantuan penyembuhan dirinya yang terbaik agar dapat melihat dengan matanya sendiri ia yang mampu membuat dirinya lebih baik. Ada ribuan jalan yang belum pernah dijejali. Ada ribuan bentuk kesehatan dan juga ribuan pulau-pulau kehidupan yang masih tersembunyi. Manusia dan bumi yang dihidupi oleh manusia masih belum lelah dan masih banyak yang belum disingkap ataupun ditemukan. Sungguh, bumi ini semestinya sekarang menjadi sebuah rumah penyembuhan. Dan tengah ada sebuah aroma baru ya mengitari bumi. Sebuah aroma yang membawa kesehatan dan juga sebuah harapan. Nah, manusia super ini seperti yang kita lihat adalah orang-orang yang melatih kehendak kuasanya dengan cara mengekspresikan seluruh pikiran-pikirannya, bahkan termasuk yang negatif. Apa maksudnya? Kita lihat kutipan berikutnya. Biarkan kita berbicara mengenai hal ini, wahai kalian manusia-manusia yang paling bijak. Bahkan apabila hal tersebut adalah suatu hal yang buruk pun, ya, diam adalah suatu kondisi yang buruk. Semua kebenaran-kebenaran yang tertutup, yang tidak disingkap, menjadi beracun. Dan biarlah segala sesuatu yang dapat menghancurkan kebenaran kita juga ikut hancur. Ada masih banyak rumah yang perlu dibangun. Nah, seperti halnya Goethe, Nietzsche tidak yakin bahwa pengalaman-pengalaman negatif ya, ataupun juga impuls-impuls itu perlu ditolak.
Melainkan seseorang perlu belajar daripada pengalaman-pengalaman yang demikian. Impuls ya. Kemudian juga pengalaman-pengalaman negatif dan seterusnya, bahkan termasuk pikiran-pikiran yang negatif. Nah, dalam pandangan Nietzsche, ia meyakini bahwa perjalanan untuk menggapai surga seseorang itu seringkali membutuhkan adanya perjalanan melalui neraka seseorang. Sebelum seseorang mampu menggapai surga, ya ia harus menjelajahi neraka dulu. Setidaknya itu yang Nietzsche yakini. Ia sendiri mengatakan bahwa apapun yang tidak membunuhku menjadikanku lebih kuat. Dan ia memberikan contoh berikut ini. Aku seringkali bertanya kepada diriku, apakah aku tidak lebih bertanggung jawab terhadap tahun-tahun tersulit di dalam kehidupanku daripada kepada yang lain? Karena selama di dalam masa sakitku yang lama itu, tidakkah aku berhutang kepada rasa sakit yang lamaku itu dengan cara yang betul-betul tidak bisa terungkapkan lebih daripada aku berhutang terhadap kesehatanku? Aku berhutang terhadap rasa sakitku yang lama itu sebuah kesehatan yang jauh lebih luhur. Suatu kesehatan yang menjadikan lebih kuat melalui apapun yang tidak dapat membunuhnya. Aku juga berhutang filsafatku terhadap periode tersebut. Hanya rasa sakit yang berat yang dapat menjadi pembebas tertinggi daripada roh. Hanya rasa sakit yang berat, yang lama, rasa sakit yang sangat pelan di mana kita dibakar dengan kayu hijau. Rasa sakit yang betul-betul memakan waktu. Hanya dengan ini ialah yang memaksa kita para filsuf untuk turun, menuruni kedalaman terdalam kita, serta untuk membuang segala rasa percaya dan segala kebaikan, segala sesuatu yang dapat um, menutupi segala bentuk kehalusan dan segala sesuatu yang sederhana. Hal-hal yang sebelumnya barangkali kita temukan di dalam sejarah kemanusiaan kita. Aku ragu bahwa rasa sakit yang demikian menjadikan kita lebih baik, tapi aku tahu bahwa rasa sakit yang demikian membuat kita lebih dalam. Ini kutipan ini diambil oleh Kaufman ya, dan juga kemudian dipakai di teks ini. Nah, lalu gagasan mengenai manusia luhur ini menjadi jawaban Nietzsche terhadap dilema filosofis dan juga dilema moral manusia. Makna dan moralitas dari kehidupan seseorang sesungguhnya perlu datang dari dalam diri seseorang itu sendiri. Individu-individu yang kuat, yang sehat, ia akan terus mencari dirinya yang lebih luas dengan cara terus melakukan eksperimen, dengan hidup secara dengan jalan yang berbahaya. Kehidupan sesungguhnya terdiri dari sejumlah posibilitas yang tak terbatas, hampir tak terbatas. Dan manusia yang sehat ialah manusia super itu mengeksplorasi sebanyak sebanyak mungkin posibilitas tersebut. Nah, agama-agama maupun juga
sistem-sistem filsafat yang mengajarkan belas kasih, kerendahan hati, kemudian merasa jijik dengan diri sendiri, membatasi diri, merasa bersalah, atau juga adanya suatu pengertian yang lekat dengan konsep komunitas, sederhananya tidak tepat. Kehidupan yang baik ialah kehidupan yang selalu berubah, selalu menantang. Kehidupan yang tidak pernah merasa sesal. Kehidupan yang kuat, kreatif, dan juga beresiko. Itulah kehidupan yang dinamakan dengan self-overcoming atau kehidupan yang terus melampaui diri manusia itu sendiri. Nah, bertindak berdasarkan kehendak kuasa artinya menghidupi suatu kehidupan untuk menjadi lebih daripada kamu yang dulu. Sebuah kehidupan daripada pembaharuan diri yang terus continue, berkelanjutan. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan khususnya agama hanya dapat sesungguhnya mencekik ya, tidak bisa memberikan ruang atau nafas bagi kehidupan yang baik. Itu kehidupan Superman. Segala sudut pandang yang mempromosikan ya, adanya kesesuaian dengan masyarakat luas yang dipertentangkan kesesuaian masyarakat luas atau apa yang diterima sosial dengan individualitas, cara pandang tersebut perlu dihindari secara aktif. Nietzsche yakin bahwa peradaban masyarakat yang tertekan adalah menjadi faktor utama, penyebab utama daripada human mental language, ya, rasa gelisah atau rasa tidak bahagia secara mentalitas daripada manusia. Yang kemudian gagasan ini juga dipakai oleh Freud. Makna kehidupan oleh karenanya dapat ditemukan di dalam diri individu dan di dalam diri mereka yang berani, diri manusia super. Orang-orang yang berani, manusia yang luhur dapat menemukan makna kehidupan di sana. Hanya dengan berani untuk yakin terhadap dirimu sendiri, di dalam dirimu dan bahkan di dalam isi perutmu. Ia yang tidak pernah percaya dengan dirinya selalu berdusta. Nah, untuk menjadi manusia yang luhur, seseorang perlu secara intens ya menjadi lebih individualistik. Dan sesungguhnya seluruh manusia-manusia yang luhur itu menjadi memiliki filosofi kehidupan yang sama. Dikatakan di sini di dalam kutipan Nietzsche, akulah Zarathustra yang tak bertuhan. Di mana aku dapat menemukan yang setara denganku terhadap mereka yang memberikan diri mereka kehendaknya dan menanggalkan seluruh bentuk ketundukan. Merekalah orang-orang yang sepadan denganku. Maka Nietzsche menganjurkan orang-orang untuk menggunakan kehendak kuasa mereka dengan cara mengkombinasikan kecenderungan-kecenderungan Apollo dan Dionysos dengan cara mereka masing-masing yang unik. Maka kreasi artistik yang demikian adalah menjadi landasan yang paling bermakna bagi moralitas. Nah, melampaui konsep ini, Nietzsche tidak memiliki formula umum ya, bagaimana untuk hidup. Dan melalui Zarathustra, Nietzsche merespon mereka yang
mencari darinya sebuah filsafat kehidupan. Di dalam kutipan Zarathustra dikatakan, inilah jalanku, di mana jalanmu? Demikianlah aku menjawab mereka yang bertanya kepadaku mengenai jalan. Karena jalan tidaklah eksis. Lalu bagi Nietzsche, menjadi penting ya, bagi setiap individu untuk menemukan makna di dalam kehidupannya masing-masing. Dan kemudian untuk hidup berdasarkan dengan makna itu. Banyak sekali berkenaan dengan apa yang kemudian disebut dengan eksistensialisme, Nietzsche mengatakan, apabila kamu memiliki pertanyaan kenapa untuk kamu sendiri, maka untuk hidup, lalu kamu dapat akrab ya, dengan hampir semua pertanyaan bagaimana. Atau dengan sederhananya, apabila kamu memiliki alasan, ya, mengapa kamu perlu hidup, kamu akan menemukan jalan bagaimana kamu melakukan.